Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan yang melimpah, umur yang barokah hingga saat ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini dengan perantara agama yang hak, yakni agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarah Nabawi, perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta. Di sini saya akan sedikit menyampaikan pidato saya yang membahas tentang remaja dan permasalahan-permasalahannya. Pidato saya kali ini berjudul Remaja Aktif, Berkreatif, Pancarkan Hal-hal yang Positif. Seperti yang kita ketahui, pada era saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan dan kekacauan-kekacauan di luar sana. Dan mirisnya, semua itu banyak terjadi dari kaum muda atau biasa kita sebut dengan remaja. Padahal pada masa Rasulullah SAW, penggerak perubahan itu berasal dari kaum-kaum remaja pada zamannya. Tapi mengapa pada saat ini justru malah kebalikannya? Benar, seiring berjalannya waktu dan juga meningkatnya kecanggihan teknologi membuat kaum-kaum remaja tidak bisa mempertahankan imannya. Banyak sekali yang malah melakukan hal-hal yang menjadi larangan, kekerasan bertaburan, bahkan zina seolah diwajarkan. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, saya ingin membahas sedikit apa itu remaja menurut perspektif Islam. Remaja menurut perspektif Islam adalah seseorang yang sudah memasuki masa akhir balik, di mana seseorang itu menjalankan ibadahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Seseorang yang sudah paham betul mana yang salah dan mana yang benar. Seseorang yang sudah matang secara fisik, kecerdasan kognitif, maupun psikososialnya. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah sedikit paham tentang apa itu remaja menurut perspektif Islam? Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah-masalah yang banyak sekali dialami oleh remaja. Salah satunya adalah zina. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita semua untuk berzina. Jangankan untuk melakukannya, bahkan untuk sekedar mendekatinya pun Allah Subhanahu wa taala sudah melarangnya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana sa'a sabil. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dalam surat Al-Isra pun sudah dijelaskan bahwasanya zina merupakan perbuatan yang keji. Tapi banyak sekali remaja-remaja di Indonesia yang justru dengan terang-terangan berbuat zina dan bangga atas perbuatannya. Bahkan ada yang mengajak teman-temannya untuk sama-sama berbuat zina. Astagfirullahalazim. Jangan sampai kita semua mengalami hal yang sama seperti mereka-mereka itu. Selain zina, remaja-remaja saat ini banyak sekali yang bermabuk-mabukan. Padahal mabuk-mabukan juga sudah tertulis jelas di Al-Quran bahwasanya dilarang oleh Islam, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Quran surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar
meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, merupakan perbuatan yang keji. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu. Dalam surat Al-Maidah sudah dijelaskan bahwasanya mabuk-mabukan itu dilarang. Tapi banyak sekali remaja-remaja di luar sana yang justru malah bermabuk-mabukan ketika konser, sengaja meminum alkohol, dan masih banyak lagi. Mereka mengatakannya ini untuk obat pusing, ini untuk obat stres, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa mereka tidak membaca Quran untuk menenangkan perasaannya ketika sedang galau, overthinking, dan lain-lain? Kenapa justru malah lari ke minum-minuman keras? Nah, kita sebagai remaja yang aktif, kreatif, dan bisa memancarkan hal-hal yang positif, kita harus sama-sama bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menjaga diri dari zina, bisa menjaga diri dari mabuk-mabukan, dan masih banyak lagi. Kita harus bisa mempertahankan iman kita di era yang sangat sulit ini. Marilah kita sama-sama merubah diri kita, berhijrah menjadi lebih baik, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sama-sama kita menjadi remaja yang aktif, kreatif, dan bisa memancarkan hal-hal yang positif di sekitar kita. Mungkin cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada yang benar, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.